Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nisa, apa kabarnya? Selamat siang Pak Teddy, alhamdulillah kabar saya baik Pak. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Nah, Bu Nisa, sebelum kita observasi atau nanti pada saat ibu kucing, ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan tentang rubrik penilaian Bu ya. Nah, ini ibu harap diperhatikan apakah nanti pada proses kucing itu nilai-nilai kompetensi inti dalam proses coaching ini apakah sudah ada, termasuk ibu hadir secara penuh, mendengarkan aktif, juga ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang ditanyakan. Nah, pada kucing nanti akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan juga bagaimana nanti ibu dalam mempertanyakan dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jangan lupa Bu ya, nanti disesuaikan dengan prinsip kucing tentang kemitraan, proses kreatif, kemudian juga bagaimana ibu nanti dapat memaksimalkan potensi. Baik Pak. Baik Ibu, kalau begitu saya akan mulai ya Bu ya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Menurut Ibu, pada potensi apa yang ingin saya bantu kembangkan Bu pada saat nanti proses kucing? Saya pengen mengembangkan kompetensi kesadaran penuh atau PCS ya Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga itu menurut Ibu kira-kira bagian mana yang perlu saya amati Bu? Itu di bagian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobotnya aja Pak. Baik, nah nanti saya berharap Ibu nanti bisa fokus dan juga saya akan fokus mengamati dan mendengarkan Bu ya terkait nanti proses kucing. Nah kira-kira Bu ada harapan apa terhadap observasi kita pada nanti akan kita lakukan Bu? Ya. Harapan saya ya, jadi saya ini ingin mengetahui kemampuan saya di dalam melakukan kegiatan coaching nanti Pak, terutama di dalam melakukan kegiatan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaannya berbobot. Oke, baik, kalau begitu setelah ini kita langsung Bu ya, kita akan langsung adakan proses kucing. Baik, terima kasih Bu Nisa ya. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Sihol. Selamat siang Bu Nisa. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, baik Bu, kabarnya sehat. Oke Bu, apa nih yang akan kita bicarakan pada siang hari ini? Begini Bu, di kelas aku itu ada anak, ya namanya di kelas kan macam-macam ya Bu, ada yang rajin banget gitu ke sekolah. Nah tapi ada juga di kelas aku itu anak yang memang hampir setiap seminggu sekali nih Bu, pasti ada bolongnya di absen. Entah itu alasannya sakit, apa itu keperluan keluarga, tapi pasti tuh anak ada aja di setiap seminggu itu ada bolongnya di absen, seperti itu Bu. Oke, berarti di siang ini kita akan membicarakan bagaimana cara menangani anak yang tidak rajin ke sekolah. Gitu Iya, ya? betul Bu. Oke, menurut Ibu anak yang rajin ke sekolah itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya ya, menurut saya nih ya Bu ya, namanya anak yang rajin ke sekolah tuh yang jelas ya, anak yang memang benar-benar absennya itu tidak bolong. Bahkan di kasus kelas saya itu sampai anak-anak lain itu apa loh kalau saya melakukan absensi itu ya Bu ya, sebelum mulai pelajaran pasti langsung disebutin namanya, saya itu pasti nggak masuk, kayak udah kayak langganan dan alurnya gitu, sampai anak-anak lainnya tuh sudah hafal gitu loh Bu, kalau anak tersebut pasti nggak masuk nih hari ini, atau misalnya hari ini masuk, besok pasti nggak masuk, seperti itu bisa. Oke, jika diberi rentang ya Bu ya, angka 1 sampai 10, ada di posisi manakah sih tingkat kerajinan murid Ibu tersebut? Menurut saya kalau pakai skala 1 sampai 10, anak saya tersebut tuh di posisi 5 kali Bu, karena memang ya itu kan yang saya bilang, sampai anak lainnya di kelasku tuh sampai hafal gitu Bu. Bukan cuma saya sebagai guru kelas yang hafal, sampai anak lainnya tuh juga tiap absensi pasti bisa Bu, pasti kayak gitu. Jadi saya kasih angka 5 deh Bu. Baik, apakah Ibu sudah mengetahui alasannya sih apa itu sehingga anak tersebut tidak masuk sekolah, kira-kira alasannya seperti apa? Memang sih Bu, sejauh ini orang tua dari anak tersebut itu kalau memang tidak masuk anaknya, memang WA saya Jantri gitu ya.
Tetapi ya itu hanya sekedar memberitahukan, maaf hari ini anak saya lagi demam, maaf hari ini lagi batuk, hari ini ada keperluan keluarga seperti itu Bu. Sampai ya bukannya saya mau kayak, jadi saya kayak punya asumsi gini, karena gini kan kita udah punya anak, kalau misalnya sakit batuk hari Senin nggak masuk karena batuk demam, nanti di hari Selasa tuh bener-bener yang anaknya masuk dengan yang segar bugar yang kayak tidak terlihat habis sakit batuk gitu loh Bu. Jadi kan menimbulkan kayak tanda tanya di saya gitu, ini kenapa ya. Jadi saya cuma kayak nanya ke orang tuanya, balas kayaknya baik, semoga cepat sehat ya Man, jangan lupa dibawa berobat. Seperti itu saja sih Bu sejauh ini. Baik. Nah, kira-kira rencana Ibu apa sih untuk menangani anak tersebut? Rencananya mungkin saya akan memanggil orang tuanya Bu, karena selama ini kan saya hanya berkomunikasinya lewat WA saja ya Bu ya. Jadi direspon juga iya Bu Guru terima kasih, hanya sebatas itu. Jadi saya merasa saya tidak kayak dapat informasi yang konkret yang sebenarnya terjadi apa sih, kenapa anak ini pasti ada bolosnya atau ada bolongnya gitu. Jadi kan ketinggalan pelajaran seperti itu misalnya. Ibu itu sebaiknya ya sewaktu-waktu dikunjungi tuh anak. Kalau misalkan anak tersebut tidak masuk, nanti sewaktu-waktu ibu berkunjung ke rumahnya untuk memastikan apakah benar atau tidak sih anak tersebut melakukan memang sakit gitu ya. Oh iya ya benar ya Bu Lisa, saya nggak kepikiran. Oke, baik. Ibu ada rencana lain tidak untuk mengatasi anak tersebut selain yang sudah ibu sebutkan? Ada sih Bu. Selain rencananya saya memanggil orang tuanya, kayak ngobrol-ngobrol santai seperti itu, rencana saya sih saya juga pengen, selain dari orang tuanya aku dapat informasi, saya juga pengen, saya tuh pengen menggali langsung, dapat informasi langsung dari si anak ini. Jadi rencana saya kayak mau, anak ini kan suka banget sama games ya Bu, entah itu pakai aplikasi, entah yang games yang pakai emang nggak pakai aplikasi gitu. Nah, jadi saya rencananya nanti mau melakukan pendekatan, nanti sambil main games di laptop saya ketika jam istirahat. Nah, nanti kan sambil dia asik main games, saya tanya nih, saya gali nih informasi yang sebenarnya, informasi apa sih yang menyebabkan dia ini pasti ada bolongnya gitu, pasti nggak masuk ke sekolah dalam setiap minggu tuh pasti ada gitu kan izinnya, supaya dia sambil nggak terasa main games ditanya, aku dapat yang aslinya jawaban sebenarnya gitu. Jadi dari dua informasi, orang tua dan anaknya sendiri, nanti baru disinkronkan seperti itu Bu Nisa. Baik, Risiko, dari kedua rencana itu mana sih yang paling akan dilakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini kemungkinan rencana kedua deh Bu, karena kan bisa kayak langsung saya praktikkan gitu kan ya sama anak, karena kan memang setiap hari kan saya ada di kelas dan memang kebetulan di jam istirahat aku memang selalu standby di kelas seperti itu. Baik, kira-kira mulai kapan nih Ibu melakukan rencana itu? Besok kayaknya Bu, karena kayaknya lebih cepat lebih baik ya. Jadi saya lebih cepat dapat informasi yang sesungguhnya, jadi nggak kayak angan-angan di pikiran saya aja, nih anak kenapa ya, nih anak kenapa ya, cuman nanya lamanya ya sakit Bu Guru gitu-gitu aja. Besok rencananya Bu. Baik, berarti dalam waktu dekat ini atau besok ya, Ibu akan mulai melakukan pendekatan kepada anak tersebut untuk menggali informasi penyebab dia tidak masuk sekolah. Betul Bu. Baik ya Bu Siko, saya tunggu nih informasi selanjutnya bagaimana perkembangan anak tersebut ke depannya. Semoga apa yang Ibu lakukan itu membawa hasil atau perubahan buat anak tersebut. Amin, terima kasih banyak ya Bu Nisa. Sama-sama, sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya Bu Siko ya. Baik, betul. Terima kasih. Sama-sama Bu Nisa. Selamat siang Bu Nisa. Selamat siang Pak Teddy. Baik, tadi saya sudah mengobservasi Ibu saat melakukan coaching bersama Bu Sihol. Kemudian sebelum ditutup, ini ada beberapa pertanyaan Bu ya yang ingin saya ajukan. Nah Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi itu terkait indikator ketercapaian yang Ibu capai? Baik Pak, tadi saya sudah melakukan coaching dan saya sudah menggunakan alur tirta mulai dari menentukan tujuan
tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali potensi si koci sehingga dia bisa menyelesaikan solusinya sendiri. Baik, baik. Baik, kalau begitu izinkan saya Bu ya untuk menyampaikan hasil pengamatan tadi kepada Ibu ya. Baik Pak, silahkan. Baik, jadi Ibu selama tadi Ibu melakukan coaching dan saya observasi, alhamdulillah ya Ibu tadi sudah sampai atau sudah mencapai tujuan atau dengan alur tirta tadi. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si kuci dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga si kuci itu mampu menemukan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi. Ibu juga tadi dalam suasana coaching itu sudah mampu tuh Bu menciptakan suasana yang nyaman sehingga si kuci ini terbuka kepada Ibu sehingga dia dengan leluasa mengutarakan permasalahan-permasalahannya. Dan alhamdulillah juga tadi saya sudah amati bahwa Ibu ini sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira Bu, menurut Ibu mendengar apa yang saya sampaikan, bagaimana tuh kira-kira menurut Ibu? Wah, saya senang sekali ya Pak, dan tidak menyangka ternyata penilaian Pak Teddy itu seperti itu. Saya senang sekali Pak Teddy mendengarnya. Baik, alhamdulillah. Tapi Bu, juga dalam proses tadi saya masih melihat sebetulnya ada yang masih bisa dikembangkan dari Ibu. Saat Ibu mengidentifikasi permasalahan si kuci, Ibu juga tadi saya amati ada sedikit memberikan masukan kepada si kuci. Padahal sungguhnya kalau kita menjadi seorang coach, kita hanya cukup saja mendengarkan terhadap apa-apa yang sedang disampaikan. Nah, menurut Ibu bagaimana pendapat saya ketika Ibu memberikan masukan kepada si kuci? Baik Pak, terima kasih ya Pak ya, Bapak sudah mengingatkan saya, sudah memberi masukan kepada saya, dan yang menjadi kekurangan saya yang barusan Pak Teddy sampaikan kepada saya akan saya jadikan refleksi dan sebagai bahan perbaikan saya di dalam melakukan coaching ke depannya. Baik, menurut setelah ini rencana Ibu apa nih tindakan selanjutnya? Mungkin tindakan selanjutnya saya akan memperbaiki coaching saya, terutama dalam hal tadi ya, di dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, nah kira-kira menurut Ibu dalam memperbaiki kekurangan Ibu pada saat proses coaching tadi, kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak atau menjadikan perbaikan ini? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat saya. Oke, baik-baik. Nah Ibu, sekarang kita sudah ada di akhir pertanyaan. Nah, sebagai penutup, kira-kira menurut Ibu apa yang kita dapat dari proses kegiatan diskusi ini, Bu? Yang didapat dari proses kegiatan diskusi ini yaitu saya bisa mengetahui apa sih yang menjadi kekurangan diri saya. Jadi saya bisa merefleksikan diri saya dan mungkin kedepannya saya akan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya. Baik. Terima kasih Bu Nisa atas pertemuan hari ini dan mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi dalam kegiatan diskusi selanjutnya. Baik, Terima kasih Mbak Bu Nisa. Sama-sama Pak Ya, Teddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.